sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Tren untuk matematika yang lebih mudah dan yang lebih gampang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi yang sedang berjalan di sekolah mengenai aturan kosinus. Langsung saja kita ke materinya. Misalkan ada suatu segitiga. Segitiga ini dinamakan A, B, dan C. Kemudian panjang si BC ini adalah si X, si AC ini adalah si Y, dan si AB ini adalah si Z. Nah, yang pastinya ketiga sisi ini mempunyai besar sudut masing-masing. Yang ini sudutnya, yang ini sudutnya, sama yang ini sudutnya. Nah, berarti di hadapan sudut C adalah si Z, di hadapan sudut B adalah si Y, di hadapan sudut A adalah si X. Nah, berarti kalau untuk rumus aturan kosinusnya, X kuadrat sama dengan, nah perhatikan, ini sini dia X, sudutnya si A. Yang mengapit si A ini siapa? Si Y dan si Z. Nah, maka kita kuadratkan aja. Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2 kali yang mengapitnya dikalikan dengan cos A-nya. Cos A-nya dari sini ya. Kalau misalnya di sini 45, nanti di sini cos 45. Nah, misalkan kita cari si Y-nya. Y kuadrat sama dengan, perhatikan si Y-nya di hadapan sudut B. Yang mengapit si B ini siapa? Si X dan si Z. Maka kita kuadratkan. X kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian 2 kali sudut apitnya dikalikan dengan cos B. Nah, kalau misalnya si Z-nya, Z kuadrat sama dengan, perhatikan, di hadapan si C ini adalah si Z, maka yang mengapit si C ini adalah si X dan si Y, maka kita kuadratkan. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2 kali X kali Y cos C. Inilah yang merupakan rumus aturan kosinus. Nah, untuk pemahamannya lebih lanjut lagi, kita akan membahas contoh-contoh soal untuk aturan kosinus. Kita mulai yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Suatu bahan berbentuk segitiga dibatasi oleh tonggak ABC. Nah, tonggaknya yang ini, A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan C 12 cm, yang ini, jarak tonggak B dan C 16 cm, yang ini, dan besar sudut ACB sama dengan 60 derajat. Ini sudut C-nya. Maka jarak tonggak A dan B adalah, yang ditanyalah tonggak A dan B. Maka ini kita anggap si X yang mau kita cari. Nah, berarti kita gunakan rumus aturan kosinusnya. X kuadrat sama dengan, yang mengapit sudut 60 derajat ini adalah 12 dan 16. Maka itu kita kuadratkan. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kemudian dikurang dengan sisi apitnya. Sisi apitnya itu 12 dan 16 ya. 12 dikalikan dengan 16. Dikalikan dengan 60 derajat. Nah, sama dengan 12 pangkat 2 itu 144 ditambah 16 pangkat 2 itu 256, kemudian dikurang 2 dikali 12 kali 16 itu sama dengan 192, cos 60 itu sama dengan setengah. Maka si 2 ini kita coret dengan ini. Hasilnya sama dengan
Ini kita jumlahkan 400 dikurang 192 sama dengan 208. Nah, 208 ini masih X pangkat 2. Maka kita cari X-nya. Kita akarkan yang 208 ini. Jadi akar 208. Ini sama dengan akar 16 dikalikan dengan 13. Berarti 16 ini bisa kita keluarkan. Nah, akar 16 ini sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 13. Inilah panjang tongkat A dan B. Jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 2. Perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Gambarnya adalah jajar genjang, di mana ini 6, ini juga 6, berarti ini sama sisi. Diketahui jajar genjang PQRS seperti gambar, panjang diagonal PR adalah. Nah, yang ditanya panjang diagonal PR-nya ini. Yang ini. Ini yang ditanya, panjang diagonal PR-nya. Maka panjang diagonal PR-nya ini kita anggap dia ini si X. Nah, besar sudutnya ini, karena dia sudah dibagi 2, maka ini 30 derajat. Yang ini juga sama, 30 derajat. Nah, jadi kalau misalnya kita angkat segitiganya, dia modelnya kayak gini. Berarti di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Berarti kalau di sini 30, di sini 30, yang ini sama dengan 120 derajat. Nah, yang ini adalah si P, si Q, dan yang ini si R. Nah, yang ditanya adalah panjang PR-nya. Yang ini kita anggap si X. Nah, lihat, si X ini berada di hadapan daripada sudut 120 derajat. Maka yang kita gunakan sudutnya adalah 120 derajat. Nah, panjang PQ-nya 6 cm. Panjang QR-nya itu sama dengan panjang PS. Berarti ini juga 6 cm. Nah, jadi X kuadrat sama dengan kuadrat sisi apit. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali sisi apit. Dikalikan dengan besar sudutnya, cos 120 derajat. Nah, berarti ini sama dengan, ini 36 tambah 36 sama dengan 72 dikurang 2 kali 6 kali 6. Ini juga sama 72 dikalikan dengan cos 120. Nah, ingat, cos 120 itu berada di kuadran yang kedua. Cos 120 derajat. Kita gunakan sudut berelasinya, ini sama dengan cos dalam kurung 180 derajat dikurang dengan, supaya 120 dia, maka ini kita kurangkan dengan 60. Nah, maka ini sama dengan berapa? Sama dengan negatif cos 60 derajat. Kenapa dia negatif? Karena 120 ini berada di kuadran yang kedua. Negatif dia. Nah, maka hasilnya ini sama dengan berapa? Berarti negatif cos 60 sama dengan negatif 1/2. Maka ini negatif 1/2. Sama dengan 72 dikurang, kurang-kurang jadi tambah. Ini ya, kurang-kurang jadi tambah.
72 dibagi 2, 36. Maka ini hasilnya adalah 108. Nah, ini kan masih X pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan yang ini kita akarkan. Akar 108 ini sama dengan akar 36 dikalikan dengan 3. Akar 36 itu sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Inilah yang merupakan panjang sisi CPR, panjang diagonalnya. Nah, berarti jawabannya yang B. Kita lanjut yang nomor 3. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang terlihat dari C dengan sudut ACB 45 derajat. Nah, misalkan kita buat kayak gini. Inilah terowongannya. Berarti di sini misalkan titik A dan juga di sini titik B. Dilihat dari si C, misalkan kita anggap di sini si C-nya. Ini si C-nya. Dengan sudut ACB 45 derajat, maka di sini dia 45 derajat. Jika jarak CB sama dengan P, CB sama dengan P, dan CA sama dengan 2P akar 2, yang ini 2P akar 2, satuannya dalam meter, maka panjang terowongan itu adalah titik-titik. Nah, yang ini tadi kita anggap si terowongan, si AB ini. Maka ini kita misalkan si X supaya lebih gampang kita ngerjainnya. Nah, perhatikan. Si X ini berada di hadapan sudut 45 derajat. Berarti sudut yang kita gunakan adalah 45 derajat. Jadi X kuadrat sama dengan kuadratkan sisi yang mengapit sudutnya, ini dan ini. Maka kita buat P kuadrat ditambah 2P akar 2 kuadrat, kemudian kurangkan 2 kali sisi apitnya, si P dan juga si ini, si 2P akar 2. Nanti P dikalikan 2P akar 2 dikali dengan cos 45 derajat. Nah, sama dengan P kuadrat ditambahkan yang ini kita kuadratkan dulu 2P-nya. 2P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. Akar 2-nya kita kuadratkan, hilang akarnya, berarti ini tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 8P kuadrat dikurang 2 kali 2 sama dengan 4P kali P kuadrat akar 2 cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ini dia. Nah, berarti akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. 2 dibagi ini berarti tinggal 1. Nah, jadi yang tinggal adalah P pangkat 2 tambah 8P pangkat 2 sama dengan 9P pangkat 2 dikurang 4P pangkat 2 sama dengan 5P pangkat 2. Nah, ini masih dalam X pangkat 2. Nah, berarti X-nya sama dengan yang ini kita akarkan. Di sini 5P pangkat 2. Nah, ini P pangkat 2 bisa kita keluarkan. Berarti ini sama dengan P akar 5. Jadi yang jawabannya yang A. Kita lanjut yang nomor 5. Perhatikan gambar. Diberikan segi 4 ABCD. Ini ABCD-nya. A, B, C, D.
Seperti pada gambar, panjang CD adalah yang ini yang ditanya, panjang CD. Nah, yang ini saya misalkan si X. Nah, maka kalau untuk mencari si X ini, kita gunakan aturan kosinus. Nah, kalau aturan kosinus yang kita gunakan, berarti sisi ini dan juga sisi yang di sini, si BD, harus dikasih tahu. Nah, berarti yang ini kita cari dulu si Y-nya atau panjang sisi BD-nya. Nah, untuk mencari panjang sisi si BD atau si Y ini, kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus. Kalau dia dengan aturan sinus, maka Y per sin 45 derajat. 45 ini dari sini ya. Di hadapan 30 ini adalah si 10. Maka 10 per sin 30 derajat. Nah, ini sama dengan Y per sin 45 itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Sama dengan 10 per sin 30 itu sama dengan 1 per 2. Maka ini kita coret aja setengah dengan ini. Jadi hasilnya Y sama dengan akar 2 ini kita kalikan aja dengan 10. 10 akar 2. Nah, untuk mencari X-nya, kita gunakan rumus aturan kosinus. Nah, ini sama dengan yang ditanyakan si X. Berarti X pangkat 2 sama dengan kuadrat sisi apit. Berarti 14 kuadrat ditambahkan dengan sisi apit yang satu lagi itu si Y, yaitu 10 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali sisi apitnya dikalikan dengan kosinus 45 derajat. 45 derajat ini dari sini. Yang ini. Nah, berarti sama dengan 14 pangkat 2 itu 196 ditambahkan. Nah, yang ini 10 pangkat 2, 100. Akar 2 pangkat 2 hilang akarnya berarti tinggal 2. Maka di sini 100 kali 2 200 dikurang 2 dikali 14 28 kali 10 berarti ini 280 akar 2 dikalikan dengan cos 45 itu 1 per 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka ini yang ini 396 dikurang 280 ini sama dengan 116. Nah, ini masih dalam X pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan yang ini kita akarkan. Akar 116 ini sama dengan akar 4 dikalikan dengan 29. Nah, berarti hasilnya akar 4 ini boleh kita keluarkan jadi 2 akar 29. Inilah yang menjadi jawabannya. Berarti si D. Kita lanjut yang nomor 6. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah bangun PQRS. Yang ditanya adalah panjang QR-nya. QR-nya yang ini.
Berarti ini kita anggap si X. Nah, si X ini yang mau kita cari. Ternyata kalau untuk mendapatkan si X ini, kita harus gunakan aturan sinus. Karena ada dua sudut yang dikasih tahu. Nah, berarti kalau dia aturan sinus, di hadapan 60 derajat itu adalah si X. Di hadapan si 30 itu adalah si QS. Maka ini kita cari dulu. Nah, yang ini kita anggap si Y, si QS ini. Kalau untuk mencari si QS ini atau si Y ini, kita harus gunakan aturan kosinus. Di hadapan sudut 45 derajat itu adalah si Y. Nah, jadi yang pertama kita gunakan aturan kosinus. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan kuadrat sisi apit. Berarti ini 8 kuadrat ditambahkan dengan 8 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali sisi apit, 2 dikali 8 dikali 8 akar 2 dikalikan dengan kosinus sudutnya 45 derajat. Nah, berarti ini sama dengan 8 pangkat 2 itu 64 ditambah 8 akar 2 pangkat 2, 8-nya kita kalikan dulu. Akar 2 pangkat 2 sama dengan 2, berarti 64 dikalikan 2, 128 dikurang 2 kali 8 kali 8, berarti ini 64 kali 2, 128 akar 2 cos 45 1/2 akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 sama dengan 2, berarti boleh kita coret ini. Nah, jadi hasilnya adalah, berarti ini 128 dikurang 108 sama dengan 0, berarti tinggal dia itu 64. Nah, jadi si Y-nya sama dengan akar 64 itu sama dengan 8. Nah, itu masih si Y. Nah, berarti di sini 8. Nah, yang disuruhkan kita mencari panjang QR. Untuk mencari panjang QR ini atau si X, kita harus gunakan aturan sinus. Nah, berarti X per sinus 60 derajat sama dengan Y per sin 30. Y-nya sudah kita peroleh, yaitu 8. 8 per sin 30 derajat. Nah, ini sama dengan X per sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan 8 per sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, maka setengah ini bisa coret dengan ini. Jadi hasilnya adalah X sama dengan akar 3 ini kalikan ke 8 akar 3. Inilah yang menjadi panjang siki R. Maka jawabannya yang B.